kami mengusulkan kalau memang jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas, maka mohon waktu dalam waktu sangat singkat, besok misalnya kami akan kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai, Pak? Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam, Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu? Saya bingung harus mulai dari mana gitu. Kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit, Pak Menteri. Aja BPHJ kau sekian anggaran kau, selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BPHJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, dalam rapat Komisi 8 DPR Republik Indonesia dengan Kementerian Agama, Pasya Ungu mempersoalkan Menteri Agama yang terlalu berlarut-larut menyelesaikan persoalan haji. Menurutnya, persoalan ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk diselesaikan. Langsung saja kita simak videonya dan budayakan menonton sampai habis agar tidak gagal paham. Kami mengusulkan kalau memang jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas, maka mohon waktu dalam waktu sangat singkat, besok misalnya kami akan kembali lagi menjumpai Bapak Pimpinan, izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, diizinkan pimpinan. Siap. Saya mohon izin Pak Menteri, dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini, Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai, Pak? Saya dari tadi memantau, Pak, dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini, Pak. Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu, saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya, Pak Sekjen gitu. Kok persoalan ini begitu rumit, Pak? Ada 2 hal yang perlu saya ingatkan di sini, Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama, Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini yang babak belur ini, Pak. Yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini, Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam, Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu? Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan, Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri, Pak. Tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu, Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Selly tadi, Pak. Ini soal umat, Pak, soal jamaah haji, Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik menarik, gengsi ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025, Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas saja akan datang, tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi gitu. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat, pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja, kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BPHJ menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga, Pak. Nah, yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BPHJ sesuai dengan anggaran yang diusulkan dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih, Pak, secara misalnya contoh saja di sana yang nerima siapa nanti, BPHJ atau Dirjen Haji? Untuk apa dan lain-lain. Saya ini belum haji, Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini, Pak Sekjen, di depan mata loh ini, Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses, Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta, ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh,
ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya, Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti, Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit, Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini, Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BPHJ kau sekian anggaran kau, selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BPHJ kau laksanakan ini. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026, baru nanti BPHJ intervensi. Baru ambil alih, menurut saya seperti itu, Pak. Kami dari fraksi PAN, Pak. Gitu. Ini saya kira sederhana sekali, Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja bareng ini, Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Gitu. Jadi jangan direbut semua. BPHJ mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BPHJ juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Dari istri ke? Enggak. Gitu. Nah izin Pak Menteri, mohon maaf dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita apa sih yang terjadi ini Pak gitu. Nah tentu kalau kami ini mengikuti bagaimana pimpinan kami Pak. Gitu. Kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arahan pimpinan. Tapi tentu saya kira demi kebaikan kita bersama ini kan ditonton oleh jutaan khususnya umat muslim yang punya kepentingan terkait haji Pak. Gitu. Jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana Pak. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Ahmad. Kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini Pak di tingkat daerah gitu. Nah kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya gitu. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak. Gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut ya? masyarakat. Pak Sigit cukup? Cukup pimpinan. Terima kasih banyak pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ide-ide cerdas yang bermunculan dari para anggota memang ada pilihan-pilihan. Kalau kita sahkan malam ini, risikonya di 2026 kita akan sulit menghadapi perhajian kita. Tiba-tiba badan akan menyelenggarakan haji sepenuhnya. Risiko kita beri kesempatan tentu pemerintah akan kesulitan anggaran yang belum disahkan. Tetapi saya kira kita kasihlah kesempatan kepada Menteri untuk membawa rapat lagi dan kita agendakan secepatnya. Tapi pertimbangan tadi yang dari beberapa para anggota yang baru saja disebutkan umpamanya. Pimpinan terakhir nih Pak. Bisa terakhir sekali. Mungkin ada solusi. Oh ya. Kan? Baik pimpinan Pak Menteri. Silakan. Ini kan kekurangan kan 226 miliar Pak ya. Nah kami sarankan kepada Pak Menteri. Ini dirjen-dirjen ini kan ada Pak ya. Kan boleh disisir Pak. Mana prioritas, mana yang bisa tidak dilaksanakan 2005. Walaupun sudah ketok palu Pak. Jadi maksud kami, beberapa dirjen ini sehingga mendekati angka 226 untuk melengkapi BPH itu. Biasa itu Pak, kita sisir kembali. Pengalaman kami gitu ya. Disisir, tapi hasil sisir itu harus dilaporkan ke Komisi 8. Terus yang 226 ini dari BPH juga disisir juga. Mana kira-kira yang sangat mendesak, urgensi, itu Pak. 226 kan belum kami sisir nih Pak. Nah, jadi sehingga sama-sama tolak ansur gitu. Saya kira dengan kewenangan Pak Menteri, itu bisa Pak menyisir kembali, optimalisasi namanya, terhadap anggaran dirjen-dirjen ini gitu loh Pak. Itu, pasti akan ketemu nanti.